Halo Sabreker, apa kabar? Balik lagi sama Bang Kim, yang tentunya di channel kebanggaan kita semua. Apalagi kalau bukan kaum review. Bang Kim kali ini mau lanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Kehidupan di Balik Dinding part 4. Bagi kalian yang belum nonton part 3, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Tenang, kalian tinggal cari aja di playlist. Nggak usah lama-lama, buruan subrek, like, dan tinggalin komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan sosok Xiaoshu yang sedang memasang tulisan besar di depan rumahnya yang bertuliskan dokter baik hati yang berspesialis dalam luka. Tak lama berselang memasang tulisan tersebut, ada 3 pria yang berjalan dengan penuh luka di tubuhnya. Namun mereka melewati tempat Xiaoshu. Ternyata yang mereka tuju adalah klinik. Melihat hal itu, sebuah misi muncul yang dimana ia harus merawat ketiga pasien tersebut. Yang awalnya Xiaoshu ingin menjadikan bisnis, ia pun berubah pikiran. Xiaoshu pun mengejar ketiga pria yang terluka dan membawa ke klinik yang baru ia buka. Dan salah satu dari mereka berbicara, "Apa yang sedang kau lakukan?" Xiaoshu berbicara pada mereka kalau dokter yang akan mereka tuju hanyalah seorang dukun. Setelah itu Xiaoshu memanggil Xiaoyu untuk membantu dalam mengobati mereka. Dengan sangat berhati-hati, Xiaoyu mengambil jarum dan memanaskan ujung jarum dengan lilin. Lalu Xiaoyu mulai menjahit luka dari orang-orang itu. Namun karena jarum yang digunakan untuk menjahit masih panas, pria yang terluka pun protes karena tidak menunggu jarumnya dingin untuk menjahit luka. Xiaoshu pun menjelaskan kalau ini pertama kalinya Xiaoyu bekerja sebagai perawat dan dia tidak paham dengan prosesnya. Namun ia akan menjadi lebih baik dengan seiring waktu. Setelah selesai merawat luka tadi, tahap selanjutnya mereka akan mengoleskan obat hitam itu pada luka tersebut. Xiaoshu bilang bahwa obatnya ini merupakan harta karun dan mereka harus membayar sebanyak 600 yuan per orang. Ternyata luka mereka didapat dari katel pabrik yang meledak. Mereka dapat selamat dikarenakan tidak mendapatkan luka yang serius. Banyak dari mereka yang tidak selamat dari kejadian itu. Ketika mereka ingin melanjutkan pengobatan, seorang pria dari mereka melarikan diri. Ketika yang lainnya ingin melarikan diri juga, dengan cepat Xiaoshu menahannya. Xiaoshu pun langsung berlari mengejar pria yang kabur dari kliniknya. Dan Xiaoshu juga mengancam ke pria yang tadi, jika ia ingin lari maka akan langsung dijahit olehnya. Pria yang kabur tadi berpikir bahwa dia sudah dapat kabur dari Xiaoshu. Namun tak berselang lama dari belakang Xiaoshu memegang pundak dari pria itu. Dan ya, pria itu berhasil dibawa oleh Xiaoshu kembali ke kliniknya. Dengan terampilnya Xiaoyu kembali menjahit luka dari pria itu. Dan akhirnya muncul sebuah tulisan bahwa misi telah komplit. Pria-pria tadi juga merasa jika obat yang digunakan tidak membuat lukanya sakit. Dan menurut mereka obat itu sangat efektif. Dan misi selanjutnya pun muncul. Xiaoshu kembali harus merawat 10 pasien. Ternyata misi ini adalah misi berantai. Hari yang mulai gelap
terdengar seseorang berteriak bahwa sekawanan serigala telah membobol kota. Mereka pun mendengar suara-suara itu. Liu Yuan bertanya kepada Xiao Shu, apakah serigala itu akan datang ke tempat mereka? Menurut Xiao Shu, mereka tidak akan datang ke tempat mereka. Namun, mereka kemungkinan besar akan tertarik dengan aroma darah yang berada di katel yang telah meledak. Selain itu, Xiao Shu masih memiliki benteng yang berada di belakangnya. Liu Yuan bertanya pada kakaknya, bagaimana ia kabur dari sekawanan serigala kala itu, dan dia juga belum pernah bercerita tentang hal tersebut. Xiao Shu pun terdiam. Seseorang berteriak untuk semua orang harus berkumpul karena musuh telah muncul di luar. Xiao Shu terlihat sangat khawatir dengan apa yang telah terjadi. Liu Yuan pun bertanya-tanya apa yang sedang kakaknya khawatirkan. Xiao Shu pun menjawab, bagaimana jika benteng itu suatu saat nanti runtuh? Mendengar hal itu, Xiao Yu pun berteriak, bisakah tembok itu runtuh? Namun Xiao Shu hanya menjawab bahwa dia tidak tahu itu akan terjadi karena menurutnya tidak ada di dunia ini yang bertahan selamanya. Gerbang besar pun terbuka, terlihat banyak tentara keluar dari gerbang itu dengan persenjataan yang lengkap. Liu Yuan yang belum pernah melihat apa yang tentara itu bawa bertanya kepada Xiao Shu, apakah yang mereka bawa adalah senjata? Melihat para tentara itu, Xiao Shu berpikir jika ia dapat memiliki senjata itu, maka Xiao Yu dapat menggunakan gulungan keterampilan untuk dapat menggunakan senjata tersebut dengan cepat. Xiao Shu pun menyuruh adiknya untuk menginap di rumah Xiao Yu. Lalu Liu Yuan pun kaget karena Xiao Yu tidak ada di rumahnya. Masih di malam ketika serangan serigala itu berlangsung, Xiao Shu pergi meninggalkan rumah menuju ke arah pabrik yang terbakar. Ternyata Xiao Shu pergi ke pabrik untuk mengambil senjata yang dimiliki oleh para manajer pabrik. Karena menurutnya para manajer pabrik tidak akan sempat mengeluarkan senjata ketika melawan serangan serigala yang sangat cepat. Setelah Xiao Shu sampai di pabrik, ia melihat para tentara sedang melawan para serigala buas tersebut. Tentara yang berada di sana sepertinya melindungi para manajer. Karena seorang manajer yang terlihat takut, ia pun menyuruh tentara untuk menembak. Ternyata tembakan tentara itu meleset mengenai kaki dari salah satu serigala. Dan serigala yang lain terlihat marah lalu menyerang para tentara itu. Dengan sangat cepatnya, serangan serigala itu membuat terpenggalnya kepala dari salah satu tentara. Xiao Shu terus berlari menuju ke arah pabrik yang kosong untuk mengambil senjata yang ada di sana. Terlihat banyak orang yang telah tewas akibat serangan dari serigala yang ganas itu. Kemudian Xiao Shu menaiki sebuah tangga yang berada di samping pabrik untuk menuju ke atas atap. Ketika Xiao Shu berada di atas atap, ia pun berpikir untuk lompat masuk ke dalam. Dengan menggunakan pisau tulangnya, ia memecahkan kaca dan langsung terjun ke dalam. Setelah Xiao Shu masuk ke dalam, ia melihat banyak mayat yang menuju ke arah yang sama, dan dia berpikir jika mereka mencoba pergi ke suatu tempat. Menurutnya,
tempat yang biasanya orang kunjungi ketika mereka berada dalam bahaya, yaitu tempat perlindungan darurat atau di mana senjata berada. Xiaoshu pun mengikuti kemana arah orang-orang yang telah tewas itu, dan sampailah dia di satu tempat yang dia yakini sebagai tempat perlindungan darurat. Namun setelah dia sampai, ternyata pintu dari ruangan itu terkunci dari dalam. Xiaoshu pun mencoba menekan tombol yang berada di samping pintu besar itu. Tak berselang lama pintu itu terbuka. Xiaoshu yang mengetahui hal itu yakin bahwa ada seseorang yang berada di balik pintu itu. Setelah Xiaoshu masuk, terlihat seorang dengan memegang sebuah pistol di tangan kanannya, bertanya kepada Xiaoshu, "Apakah kau di sini untuk menyelamatkanku?" Ternyata pria itu sadar bahwa yang datang bukanlah seorang tentara, dan ia pikir Xiaoshu adalah seorang pencuri. Ternyata nih guys, Xiaoshu ini mengenali pria tersebut. Dia adalah Wang Dingyang yang merupakan manajer pabrik yang terbakar itu. Pria itu lalu menutup kembali pintu ruangan darurat itu. Sepertinya pria ini mulai panik karena menurutnya Xiaoshu adalah orang yang berbahaya, dan ia pun menodongkan sebuah pistol kepada Xiaoshu. Mengetahui dirinya ditodong pistol, Xiaoshu bersiap dengan pisau tulang yang ada di tangannya. Namun setelah melihat lebih teliti, pistol yang ditodongkan padanya masih dalam keadaan terkunci. Melihat hal itu, Xiaoshu hanya tersenyum. Dengan santainya Xiaoshu mengajak berbicara pria tadi. Ia menanyakan mengapa hanya dia yang ada di dalam tempat perlindungan darurat. Seketika Xiaoshu sadar bahwa lelaki itu sengaja hanya mengunci dirinya di dalam ruangan itu dan membiarkan orang lain mati di luar. Dengan menodongkan pistol yang terkunci, pria itu mengancam bahwa ia akan mengampuni hidup Xiaoshu jika ia menyelamatkannya dan membawa ke kota. Ya, sepertinya Xiaoshu tahu maksud dari perkataan pria itu. Dia mengancam Xiaoshu agar orang-orang tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan kepada orang-orang yang berada di pabrik. Pria ini terus mengancam Xiaoshu dengan alasan bahwa dia adalah orang dari dalam benteng dan tentara akan menyelamatkannya. Karena capek sama bacotan pria itu, Xiaoshu melukai bagian lengan kanan dan menangkis pistol yang pria itu pegang. Setelah itu, Xiaoshu menggunakan sikutnya dan pria itu terpental ke belakang dengan sangat kuat. Xiaoshu menusukkan ujung pisaunya pada dada manajer Wang. Namun manajer Wang berbicara, jika Xiaoshu menginginkan uang, maka ia akan memberitahu di mana letaknya. Ternyata manajer Wang ini hanya mengulur waktu hingga para tentara datang untuk menyelamatkannya. Tidak semudah itu untuk membohongi Xiaoshu. Xiaoshu tahu niat mengulur-ulur waktu dari manajer Wang ini. Xiaoshu menjelaskan jika paru-parumu telah tertusuk oleh tulang rusuk yang patah, bahkan jika dia kembali, ia tidak akan hidup lama. Setelah itu, Xiaoshu menusuk bagian dada dari manajer Wang dan membuatnya terbunuh. Xiaoshu pun pergi dengan membawa senjata yang ia ambil dari manajer Wang. Sesampainya di rumah, sang adik Liu Yuan terlihat sangat khawatir kepada kakaknya. Karena merasa sangat khawatir, Liu Yuan memeriksa tangan dari kakaknya itu untuk memastikan apakah benar-benar kakaknya tidak terluka. Tiba-tiba datanglah beberapa tentara menggunakan mobil dan menyuruh warga untuk keluar dari rumah mereka.
Salah seorang dari tentara itu bertanya kepada masyarakat yang ada di desa itu, siapapun yang mengetahui jika ada seseorang yang meninggalkan kota pada malam itu akan mendapatkan hadiah. Xiao Su pun merasa jika apa yang telah ia lakukan kepada manajer pabrik itu seharusnya tidak ada yang mengetahui, karena luka yang ia buat sudah sangat rapi dan sulit untuk diidentifikasi. Namun ia kembali sadar bahwa para tentara ini mungkin mencari pistol dari manajer Wang. Tiba-tiba seseorang berbicara bahwa dia tahu siapa yang keluar malam itu, dan dia mengungkapkan bahwa Xiao Su lah yang keluar pada saat itu. Kemudian tentara pun berniat menangkap Xiao Su, dan di saat itu pula lah datang Wang Fugui. Ia menjelaskan bahwa ia disuruh bos Luo untuk menjaga Xiao Su. Namun tentara itu tetap bersikeras untuk menggeledah rumah Xiao Su dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Wang Fugui. Dan ketika para tentara ingin menggeledah, Liu Yuan menghadang mereka untuk masuk ke dalam. Saat tentara itu mulai menggeledah, Liu Yuan berharap jika mereka tidak akan menemukan apa-apa di dalam rumahnya. Para tentara itu ternyata tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Mereka pun kembali, dan setelah para tentara itu pergi, Xiao Su berterima kasih kepada Wang Fugui karena telah menolongnya, dan ia bertanya kepada Wang Fugui siapa sebenarnya bos Luo tersebut. Wang Fugui menjelaskan bahwa bos Luo adalah orang yang telah membeli obatnya dan ia menyukai obat itu. Sesaat setelah itu, dengan memegang kepala Liu Yuan memanggil kakaknya, lalu terjatuh di sebelah mereka. Xiao Su terlihat sangat panik ketika melihat adiknya pingsan. Seperti Liu Yuan ini pingsan karena telah menggunakan skill keberuntungannya. Liu Yuan pun kemudian dirawat oleh Xiao Su dan Xiao Yu. Dan keesokan harinya ketika Xiao Su keluar rumah, ternyata Wang Fugui kembali menemuinya dan memberitahu Xiao Su bahwa ia adalah dokter satu-satunya saat ini, karena dokter yang sebelumnya telah melarikan diri setelah mengambil uang. Dan Wang Fugui juga memberitahu Xiao Su untuk pindah rumah ke rumah yang telah ditinggali oleh dokter palsu. Wang Fugui juga memberikan sebuah suplemen yang dibungkus dengan kotak merah, dan ternyata suplemen itu adalah sarang burung yang sangat bernilai tinggi dan juga bergizi. Kemudian Wang Fugui mengajak Xiao Su untuk berbicara serius mengenai bisnis. Ya, bisnis apa lagi kalau bukan jualan obat kuat. Salah guys, obat hitam. Dan seketika Xiao Su memberikan obat itu dengan harga 1.200 yuan. Tanpa pikir panjang, Wang Fugui langsung mengambil obat itu yang ada di tangan Xiao Su. Lalu muncul sebuah pemberitahuan bahwa ia telah mendapatkan plus 1 poin dari Wang Fugui. Dan hari itu juga mereka pindah ke rumah baru yang terbuat dari bata. Tak lama dari itu muncul sebuah pemberitahuan misi jika ia harus merawat 10 pasien. Kemudian datanglah pasien pertama mereka. Namun ternyata pasien yang datang pada saat itu adalah ibu hamil. Ia pun berpikir keras kalau ini menjadi sedikit rumit. Tiba-tiba Xiao Su memberi pertanyaan pada suami dari istri yang sedang hamil. Ia disuruh memilih menginginkan istrinya atau anaknya. Sontak pasangan suami istri itu pun kaget karena pertanyaan dari Xiao Su. Xiao Su pun tersenyum. Ia pun berkata jujur jika dia bukanlah seorang dokter kandungan.
Menurutnya akan memalukan jika ia berbohong kepada mereka. Setelah itu, Xiaoshu pun menyuruh sepasang suami istri itu untuk ke tempat Mr. Zhang untuk meminjam buku dan menanyakan tentang apa yang mereka tidak tahu. Ia juga menyarankan kepada ibu hamil itu untuk tidak memakan obat. Dan ketika mereka berdua pergi, sang suami berkata pada Xiaoshu jika dia adalah dokter yang lebih baik dari dokter sebelumnya. Dan mereka pun berterima kasih kepada Xiaoshu. Xiaoshu pun mendapat tambahan 2 poin dari sepasang suami istri itu. Kemudian ia pun masuk kembali ke dalam klinik miliknya. Dan ya, akhirnya part 4 pun sampai di sini aja nih Sabreker. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin updatean terbaru dari part-part yang akan kita upload secepatnya. Dan juga Bang Kim minta tolong nih buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa buat ninggalin like dan komentar kalian. Bang Kim pamit, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you dan bye-bye.